Maka kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang kami temukan di saham Dimas PT Pradita Lestari. Kita lihat ini yang kotak ketiga ya. Seperti biasa ada presiden direkturnya yaitu Hongki Jeffrey Nantung. Kemudian ada direkturnya yaitu Hermawan Wijaya. Lalu untuk yang alamat kantornya sendiri itu ada disebutkan ya. Di sini ada kasnya. Kasnya kemarin kas dan setara kasnya ada 700-an miliaran, sekarang menjadi 900-an miliaran. Piutang pihak berelasi kemarin ada, sekarang udah gak ada ya. Ini cukup bagus ya, berarti begitu ada hubungan sama pihak berelasi. Persediaan dari 2 triliunan, 2,6 triliunan menjadi 3 triliunan. Total aset lancar dari 3,7 triliunan meningkat menjadi 4,2 triliunan. Nah, ini ada dikatakan mereka ada investasi dan venture bersama. Dari 276 miliaran menjadi 173 miliaran. Berarti berkurang ya investasi mereka ke sana. Baru total asetnya dari 6,6 triliunan menjadi 6,7 triliunan. Berarti ini kan menandakan mereka ada peningkatan. Jadi kita nanti lihat sebenarnya peningkatannya itu gimana. Utang usaha di sini dikatakan meningkat cukup banyak, dari 10 miliaran menjadi 44 miliaran. Bahkan kalau kita lihat di sini ada liabilitas sewa pun kemarin nggak ada, sekarang jadi ada. Sekarang jadi 500-an juta. Untuk total hutang jangka pendek dari 788 miliaran menjadi 799 miliaran. Total hutangnya pun bertambah ya. Dari 898 menjadi 913 miliaran. Artinya meningkat kurang lebih belasan miliaran. Belasan puluhan gitu. Tapi walaupun hutangnya bertambah, ternyata ekuitasinya itu pun bertambah lebih banyak. Jadi masih is okay ya. Ekuitasinya itu pun bertambah pun ratusan miliaran. Pendapatan usaha dari 1,2 triliunan menjadi 900-an miliaran. Laba kotor dari 800-an menjadi 600-an miliaran. Karena pun pokok pendapatannya pun berkurang ya. Tapi di sini kalau mau kita bilang beban penjualannya itu walaupun penjualan berkurang, beban penjualannya malah bertambah loh. Di sini ada dikatakan penghasilan lain-lain dari 59 miliaran menjadi 100 miliaran, tapi nanti kita lihat itu selain dari mana. Untuk laba dari kepala entitas induk 600 miliaran. Kalau ini operasional, penerimaan dari pelanggan 1,4 triliunan tahun lalu sekarang menurun menjadi 1,3 triliunan. Lalu ada kas dari aktivitas operasional 700-an miliaran menjadi 600-an miliaran. Dari investasi dari minus 90 miliaran menjadi plus 1 miliaran. Sebenarnya kalau mau dibilang plus itu gak gitu bagus ya. Kami lebih berharap yang arus kas investasi itu selalu minus. Jadi dia apa? Kalau minus mereka mengeluarkan uang untuk investasi. Ya seperti itulah. Di sini ada Dewan Komisaris dan direksinya. Presiden Komisaris ada Muta Wijaya, Wakil Presiden Komisaris ada Teki Mailowa, lalu Presiden Direktur ada Hongki Jeffrey Nantung, Wakil Presiden Direktur ada Atsushi Uehara. Wah, ini namanya keren nih. Tapi mereka ada perubahan manajernya, Wakil Presiden Direktur pun udah berubah. Ya, ini kita skip. Nah, ini udah masuk kasnya nih. Kasnya kemarin tahun lalu yang di tangan ya. Mereka masih ada pegang 2,2 miliaran. Sekarang cuma menjadi 200-an juta.
Untuk bank mereka ada pihak berelasi dengan Bank Sinarmas. Jadi ini Bank Sinarmas masuk ke orang-orang pribadi ini ya. Dari 9,5 miliaran menjadi 48,5 miliaran. Dia meningkat cukup banyak nih mereka taruh di Bank Sinarmas. Atau apa mereka pegang cash, kurang tahu ya, mungkin bau jual deposito atau gimana. Pihak ketiga, PT Bank of Tokyo Mitsubishi. Wah, yang pernah dengar gak? Nah, ini Tokyo berarti ini bank di Jepang ya, bank Jepang nih. Ini ada BCA juga, BNI, BTPN, Bank Permata, Bank Raya. Untuk total yang taruh di bank sama di tangan dari 90 miliaran menjadi 120 miliaran. Untuk mata uang Asia agak berkurang, tapi untuk overall totalnya itu memang tetap bertambah ya. Dari 100 miliaran menjadi 130 miliaran. Kalau ini jumlah depositonya. Jumlah deposito pun bertambah kayaknya. Persediaan kita lihat. Tanah yang siap tanah dan bangunan siap dijual udah berkurang. Dari 15,39 miliaran menjadi 15,3 miliaran. Tanah yang sedang dikembangkan ini lagi bertambah nih. Berarti kalau mereka ada tanah dan bangunan yang sedang dikembangkan, berarti penjualnya itu nanti mereka punya poin yang lebih banyak. Nggak cukup bagus. Ini nama venture bersama yang mereka investasi nih. Ada PT Pano Home Datamas Indonesia. Kepemilikannya 49%. Nah, ini mutasi properti. Ini bukan aset tetap ya, tapi ini mutasi properti gitu ya. Bisa lihat di sini. Nah, kalau ini baru aset tetap. Mereka ada penambahan kendaraan, penambahan batang kantor. Ini ada partisi dan interior. Ini aset lain-lain. Kita lihat aset lain-lain. Wah, Ganggotan Golok dulu ada nih. Dulu ada 300 juta, sekarang udah gak ada. Yang lain-lain, nah ini lain-lain banyak kali ya. Entah dari mana tapi gak disebutkan karena mereka pakai lain-lain ini agak susah nih mau dilihat. 800 miliar menjadi 8 miliaran gitu ya. Ini utang usaha. Utang usaha kalau kita lihat ini agak kurang lancar sebenarnya. Kenapa? Ada yang 3 bulan sampai 12 bulan. Itu jumlahnya 14 miliaran. Itu pun hampir mewakili totalnya mungkin 20-30%. Jadi berarti utangnya ini agak gimana gitu ya. Agak banyak sih sebenarnya yang macet. Karena setahu kami kalau utangnya macet itu ada beberapa hal, tapi entah karena memang kasnya gak ada, tapi kalau kita lihat kasnya itu dari banyak ya. Tapi kenapa utangnya yang lebih dari itu banyak juga. Nah, ini penjualan. Penjualan paling banyak mereka di yang peningkatannya di perumahan. Nah, memang kami menemukan ada beberapa perusahaan properti saat ini yang perumahan itu meningkat paling banyak. Tapi untuk yang seperti industri komersial memang agak menurun. Kita lihat yang industri bahkan menurun dari 1 triliunan menjadi 700 miliaran. Kalau perumahan 32 miliaran menjadi 180 miliaran. Jadi itu meningkat cukup pesat nih. Berarti hampir beberapa kali lipat. Kalau ini penjualan yang melebihi 10%. Wah, ada Microsoft juga nih ya.
Beban pokok penjualan. Memang kalau ini perumahan kan kemarin 9 miliaran, sekarang menjadi 39 miliaran. Itu mengapa? Karena memang penjualannya kan meningkat ya. Komisi penjualan, promosi penjualan. Wah, ini komisinya banyak nih. Gaji, upah, dan tunjangan menurun sedikit. Timbang kerja jangka panjang dari 1 miliaran menjadi 9 miliaran. Berarti ini kemudian mungkin untuk yang apa ya? Untuk setiap mereka bonus atau gimana gitu. Kalau mereka capai ya bagus. Ini lain-lain, beban lain-lain. Nah, ini hebat nih. Tingkat kenaikan gaji di perusahaan ini 10%. Di sini dicantumkan 10% itu tinggi. 10% banyak kalau 3 juta jadi 300.000. Tapi kalau misalnya 5 juta jadi 500.000 kenaikannya. Itu sebenarnya agak tinggi ya 10% menurut kami ya. Pendapatan bunga. Deposito berjangkau dari 15 miliaran sekarang menjadi 25 miliaran. Ini meningkat cukup besar nih. Berarti perusahaan ini memang dia sudah mulai taruh deposito itu untuk berjaga-jaga. Karena kita lihat terus bertambah kayaknya depositonya tiap tahun. Tapi mungkin kalau dia berkurang itu mereka pakai untuk kegiatan operasional lain, mungkin yang lebih bisa menghasilkannya. Tapi kalau udah nganggur mungkin taruh deposito. Maka itu cara dari kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi.